Oke cuy, jadi di video kali ini gua gak bakal ngebahas Guide Hero dulu, tapi di video kali ini gua bakal ngasih konten lanjutan yang dimana kemarin gua udah membahas 5 hal yang harus diketahui sebelum jadi jungler dan 5 hal yang harus diketahui sebelum jadi offlaner. Nah, untuk memperlengkap konten pembahasan, jadi di video kali ini gua bakal membahas 5 hal yang harus diketahui sebelum jadi roamer guys. Roamer merupakan salah satu role di Mobile Legends yang memiliki tugas sebagai open map, membantu lane lain, mengacak-acak formasi musuh, sama open war. Jadi roamer itu sebenarnya gampang, cuman cara mainnya aja yang ribet. Kalau jadi roamer mah ya lu tinggal beli item roam, abis beli item roam, udah jadi roamer kan? Terus abis beli item roam, lu mau ngapain? Ya, nggak tahu, mau tanya saya. Jadi pesan gua untuk para roamer di luar sana, teruslah berjuang walau perjuanganmu itu tidak dianggap. Karena di balik jungler yang jago, ada seorang roamer yang selalu berkorban di setiap pertandingan. Udah. Oke lah guys, tanpa basa-basi lagi, inilah 5 hal yang harus dikuasai sebelum menjadi seorang roamer. Yang pertama, sesuaikan gameplay dengan tipe roamer. Jadi tipe roamer itu ada 5 jenis, ada roamer tank, roamer support, roamer mage, roamer MM sama roamer assassin. Tapi di sini yang mau gue bahas cuma 3 tipe roamer doang, yaitu roamer tank, roamer support sama roamer mage. Karena roamer MM sama assassin tuh udah jarang banget ada yang pakai, jadi ya untuk mempersingkat waktu gue cuma bahas 3 tipe roamer dulu cuy. Oke, yang pertama ada roamer tank. Nah, ini merupakan hero-hero yang disebut sebagai roamer tank. Biasanya roamer tank itu darahnya tebal dan memiliki skill CC. By the way, maaf hero lainnya kagak bisa ditampilin, soalnya kagak cukup cok. Paling hero yang nggak ditampilin itu ada Glue, Sylvana, Gatot, sama Johnson. Kelebihan dari roamer tank itu apa aja sih? Nah, kelebihan tank dalam segi open war udah paling mantap cuy. Kita ambil contoh aja dari hero Atlas. Atlas kali montek kalau dapat 5 itu musuh auto rata kan? Nah, itu dia kelebihan tank dalam segi open war. Kalau tank lainnya mungkin cuma nahan badan dan itu sangat membantu sekali untuk satu tim guys. Dalam segi ketahanan juga bagus karena darah sama armor tank itu udah pasti tebal kan. Jadi kalian bisa masuk ke dalam tower agar membantu jungle untuk mendapatkan sebuah kill. Untuk ngerusuh jungle musuh juga sebenarnya oke sih. Cuman hanya hero-hero tertentu saja yang bisa ngerusuh jungle musuh seperti hero Tigreal, Martis, sama Peranco. Dan untuk nabrak-nabrak juga sebenarnya bisa. Cuman kalau gagal nanti susah kabur lagi guys. Dan early sampai late game masih bagus lah untuk roamer tank. Sedangkan kekurangan roamer tank yaitu zoningnya kurang bagus sama no damage. Iyalah, orang pakai tank mana ada damage cowok. Yang kedua ada roamer support. Nah, ini merupakan hero-hero yang disebut sebagai roamer support. Biasanya roamer support ini mempunyai skill heal dan skill shield yang bisa bikin satu tim jadi lebih kuat guys. Kelebihan dari roamer support itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada dalam segi open war. Dalam open war support bisa memain tarik ulur gitu guys. Jadi itu merupakan kelebihan dari roamer support dalam segi open war. Dalam war juga sebenarnya support itu sangat bagus karena kebanyakan support itu kan mempunyai skill heal sama skill shield. Jadi nanti tim kalian jauh lebih kuat cuy, gak gampang mati. Dan yang ketiga ada tahan badan. Tahan badan juga bagus, untuk zoning juga bagus, tarik ulur juga bagus. Dan di early sampai late game juga masih oke guys untuk roamer support. Kekurangan dari roamer support itu adalah dia tidak bisa solo, minimal harus bawa satu orang. Dan ketika musuh beli NOD sama dominant ice, HP regen kalian bakal dikurangi guys, gitu. Yang ketiga ada roamer mage. Nah, ini merupakan hero-hero yang disebut sebagai roamer mage. Biasanya roamer mage ini mempunyai damage yang sangat besar di early game. Jadi tugas kalian di early game adalah memberikan pressure terhadap lawan. Karena di early game kita udah pasti menang damage guys. Kelebihan dari roamer mage itu adalah dia damage di early gamenya lebih besar. Untuk zoning juga bagus, dia bisa solo kill juga. Dan bisa memperlambat rotasi lawan. Sedangkan kekurangan dari roamer mage itu dia darahnya tipis, open war kurang bagus, tidak bisa nahan badan, dan di late game gampang mati guys. Oke cuy, jadi seperti itu ya 3 jenis roamer yang sering dipick. Tadi gua udah membahas fungsi, kelebihan, sama kekurangannya juga. Menurut gua kalau mau pakai roamer, usahakan gameplay kalian sama tipe hero tuh harus disesuaiin. Misal kalau lu tipe gameplaynya suka montek-montek atau suka sama hero-hero tebal, gua saranin pakai roamer tank. Sedangkan kalau lu tipe gameplaynya suka nabrak-nabrak, suka sama hero-hero regen atau shield, gua saranin pakai roamer support. Atau kalau lu pengen jadi roamer yang tipis namun damage-nya besar, ya tinggal aja pakai roamer mage. Jadi gitu ya cuy, pokoknya sesuaiin aja sama selera atau tipe gameplay kalian masing-masing guys.
Yang kedua adalah rotasi. Nah, kalau gua pakai roamer support atau pakai roamer tank, pertama-tama gua nge-clear minion dulu. Abis nge-clear minion, gua langsung ngejagain mimiperinya guys, supaya mimiperinya itu gak diambil sama jungler musuh. Nah, kalau semisal junglernya udah dapet mimiperi, kalian langsung mengikuti pergerakannya guys. Misalkan junglernya itu farmingnya ke atas, kalian langsung aja ke atas. Tapi kalau junglernya farming ke bawah, kalian ke bawah juga guys. Syaratnya kalau jungler udah level 4, dia otomatis udah bisa mandiri lah. Jadi kalian bisa langsung objektif untuk membantu lane lain yang sedang kesusahan guys. Kalau bisa kalian roamingnya ke god lane ya. Misalkan MM kalian tuh miskin, dia kalah sama MM lain, ya kalian bantuin guys. Karena kalau MM miskin di awal itu nanti di late gamenya bakal susah cuy. Tapi kalau MM kalian udah menang di awal, dia kaya di awal, nanti di late gamenya juga bakal enak guys. Jadi kalau sekiranya MM kalian lagi kesusahan, kalian bantuin aja guys. Tapi kalau MM kalian udah kaya, udah banyak duit, kalian bisa langsung bantuin offlaner atau jungler kalian guys gitu. Sedangkan untuk tugas roamer mage, sebenarnya tugasnya itu sama aja sih kayak roamer support atau roamer tank. Cuman kalau kalian pakai roamer mage, kalian harus memberikan sedikit pressure lah ke musuh. Contohnya gue di sini pakai Valir. Gue itu harus ngezoning musuh pakai skill satunya guys, supaya rotasi dia tuh lambat. Nah, kalau kalian pakai Selena, kalian spam lele aja. Nanti kalau ada yang kena, kalian tinggal majuin, gigit, udah musuhnya mati kan. Kalau kalian pakai Kadita, kalian nunggu level 4. Kalau udah level 4, kalian bisa solo kill. Intinya kalau kalian pakai roamer mage, kalian ngezoningnya itu harus dari jarak jauh guys. Karena di early game darah dia kan tipis juga kan, soalnya dia roamer mage kan tipis. Jadi tugas kalian itu untuk zoning musuh, untuk ngasih pressure di awal, dan juga kalian harus menjaga jarak guys gitu. Yang ketiga adalah open map. Open map itu artinya membuka map. Jadi sebagai roamer kita diwajibkan untuk membuka map agar lokasi musuh itu bisa diketahui. Kalian bisa melakukan open map dengan cara mengecek setiap rumput sama mendekati hero lawan. Contohnya seperti ini. Intinya kalau kalian mau open map, kalian harus memeriksa setiap rumput yang ada guys. Di sini gua memeriksa rumput yang ada di bot lane, ternyata gak ada musuh guys. Karena gak ada musuh ya otomatis gua harus mencari lokasi musuh tuh di mana gitu guys. Jadi otomatis gua langsung ke atas untuk memeriksa musuh. Tapi kalau gold kalian sama gold musuh itu seimbang, kalian jangan masuk terlalu dalam ya. Karena kalau kalian open map terlalu dalam ke markas musuh, nanti susah keluarnya guys. Jadi kalian kalau goldnya seimbang itu open mapnya di pertengahan aja guys. Oke, Rogernya di sini langsung kita samperin guys, supaya Yi Sun-shin-nya itu tahu di mana lokasi Rogernya berada. Dikarenakan di sini Yi Sun-shin tahu di mana lokasi Roger berada, dia otomatis langsung nge-setup turtle guys gitu. Kalau sekiranya gold kalian udah lebih unggul daripada gold musuh, kalian bisa langsung open map di wilayah musuh guys. Karena kalau kalian open map di wilayah musuh, semua pergerakan musuh itu udah pasti terlihat di map guys. Jadi itulah fungsi dari open map. Yang keempat adalah waspada ketika ada tank rusuh. Misal nih, kalau di musuh ada hero-hero rusuh seperti Tigreal, Martis, Pranco, usahakan kalian kudu ngebantuin jungler ngebuff ya. Karena kalau gak dibantuin, nanti jungler kalian bakal susah farming cuy. Buffnya itu bakal di reset-reset gitu. Jungler musuh mah udah beres farming, sedangkan jungler kita masih sibuk dengan buffnya sendiri. Oleh karena itu, kalau ada hero-hero rusuh, kalian harus ngebantuin jungler ngebuff ya. Karena kalau gak dibantuin, early gamenya udah runyam sih, parah men. Yang kelima, item. Nih, gua kasih tahu ya buat kalian yang suka bilang, "Bang, kok darah gua tipis sih? Bang, kok darah gua lembek sih?" Tenang, Bos. Karena gua bakal membahas cara mengcounter hero-hero OP yang damage-nya gak ngotak dengan sebuah item armor yang sangat sakti. Tapi ini cuman berlaku untuk roamer tank sama roamer support doang ya. Oke, pertama-tama item wajib itu adalah Dominant Ice. Karena item ini sangat berguna dan multifungsi. Di dalam atribut Dominant Ice, dia bisa mengurangi shield, HP regen, dan attack speed lawan. Jadi item ini bisa mengcounter hero-hero seperti Paquito, Yuzong, Matilda, Estes, Claude. Nah, hero-hero tersebut nanti bakal dirugikan ketika kita membeli item Dominant Ice. Nah, misalkan di musuh ada mage, terus damage-nya itu ngeburst, ya kalian tinggal beli aja Athena Shield. Kalau di musuh ada hero fisikal yang selalu mengandalkan skill seperti Hayabusa, Granger, kalian tinggal aja beli Antiquares. Kalau di musuh banyak hero ngeburst, kalian tinggal aja beli Immortal. Kalau di musuh ada hero kritikal, kalian tinggal beli Twilight Armor. Kalau di musuh ada hero magic DPS, kalian tinggal beli aja Radiant Armor. DPS itu damage per detik ya, contohnya seperti Chang'e, Elise, Gwyn, Valir, Harley, sama Odette. Ya pokoknya hero mage yang tipe DPS counternya itu adalah Radiant Armor guys. Oke, udah paham kan masing-masing fungsi dari item defense yang sering digunakan oleh roamer. Jadi jangan salah beli item lagi ya, karena kalau salah beli item nantinya bisa mengakibatkan hal yang lumayan fatal cuy.
Oke guys, karena tidak ada lagi yang bisa gua bahas, gua AKM LBB. See you in the next video guys. Bye.